Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan namaku Novita Anggita Rahman, NIM 2810102003 dari kelas Desain Analisis Algoritma B. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas analisa algoritma non-rekursif yang mana terdiri dari 3 soal, yaitu soal 1, soal 2, dan soal 3. Nah, langsung saja dari soal pertama, yaitu terdapat baris bilangan UN 1, min 2, 3, min 4, 5, 6, sampai seterusnya. Nah, di sini sampai dengan poin F. Yang pertama adalah buat di fungsi iteratif untuk menghitung UN. Nah, langsung saja di sini kita buat kodenya. Nah, di sini kan untuk bilangan ganjilnya bernilai positif, untuk bilangan genapnya bernilai negatif. Nah, buat fungsi iteratifnya untuk menghitung UN ini, nah di sini saya membuat variabel data untuk menampung array-nya, dash suku ke n, x-nya itu sama dengan 1, y-nya sama dengan 1. Nah, di sini membuat perulangan x kurang dari sama dengan n, sama dengan bikin percabangan x di modulo 2 sama dengan 0, ini untuk bilangan genap, untuk y sama dengan x kali min 1. Nah, dikarenakan bilangan genapnya ini selalu bernilai negatif. Kemudian data append kita tambahkan y ini ke array ini. Seperti itu. Jika tidak, y sama dengan x, kita append lagi ke data variabel array ini. Nah, di sini x plus sama dengan 1. Ini untuk melakukan perulangan print data ini, kemudian return y di sini untuk membuat mencetak masukan UN. Nah, bentar, langsung saya jalankan. Nah, di sini saya mau UN ke 6. Maka hasilnya suku ke 6 itu adalah min 6. Semisal kalau suku ke 10, maka hasilnya adalah min 10 gitu. Kemudian suku ke 7 adalah 7 gitu. Kemudian B, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, di sini metrik dalam program yang saya buat ini adalah inputnya adalah n. Jadi parameter n itu akan menjadi batas akhirnya dari program ini gitu. Kemudian yang C adalah tentukan basic operation-nya. Di sini saya memilih basic operation-nya memakai ini y sama dengan x kali min 1. Itu adalah basic operation dari program ini, di mana kali itu adalah basic operation yang saya pakai. Kemudian yang D adalah jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation itu bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Nah, perulangan dalam program yang saya buat tadi itu tergantung pada jumlah n-nya atau suku ke n yang kita masukkan ini. Jadi jika jumlah n-nya 10, maka perulangannya itu akan berjumlah 10. Jika n-nya itu 6, maka perulangannya itu juga akan berjumlah 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa perulangannya itu tetap dan tidak akan berubah-berubah. Seperti itu. Kemudian soal nomor E, jika banyaknya eksekusi basic operation-nya untuk inputan berukuran N dinyatakan sebagai Cn, persamaan darat untuk Cn. Nah, di sini saya sudah membuat. Nah, jadi untuk Cn-nya itu adalah sigma n i sama dengan 1, nilainya itu 1. Kemudian yang ke F yaitu cari persamaan langsung dari Cn ini. Jadi sigma n i sama dengan 1, nilainya 1, ini untuk persamaannya. Di sini persamaannya yaitu sigma n i sama dengan 1, nilainya 1. Jadi persamaannya ini menggunakan rumus multiplikasi yang nomor 1, yaitu rumus 1. Jadi n min i plus 1, n i-nya ini adalah 1, jadi n min 1 plus 1 jadinya hasilnya adalah n, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada pseudocode algoritma mencari elemen unik. Jadi algoritma ini
PC Docket ini adalah memeriksa apakah setiap elemen A itu unik. Kemudian inputnya berupa array, kemudian outputnya itu adalah mengembalikan true jika setiap elemen A itu unik dan false jika terdapat elemen yang nilainya sama. Di sini for i tuh, nah di sini langsung saja ke Google Colab. Nah di sini soal nomor 2, tentukan fungsi interaktif unique elemennya. Jadi A itu jika elemennya unik dan tidak ada yang sama, itu akan bernilai true. Jika nilainya sama, itu akan bernilai false. Jadi di sini bikin def unique element, dimasukkan data. Di sini bikin for i in range data min 1, for j in range 1 plus i datanya, print i data i, print j data j. Nah di sini if data i sama dengan data j itu akan bernilai false. Jika datanya sama itu akan bernilai false, jika tidak bernilai true. Di sini datanya ada 1 2 3 4 5, kemudian kita print. Nah di sini kan datanya yang kita masukkan itu tidak ada yang sama 1 2 3 4 5. Bagaimana kalau semisal data ini ada yang sama, akan bernilai false. Kita coba ya langsung. Di sini semisal 1. Nah, maka di sini akan bernilai false dikarenakan data yang kita masukkan, data kita masukkan dalam array ini ada yang sama gitu. Kemudian yang B adalah tentukan parameter inputnya. Parameter input dari program di sini adalah banyak indeks dalam array atau data. Nah, di sini berarti indeksnya adalah datanya itu ada 5. Jadi sesuai yang kita masukkan di sini di data indeks dalam array ini gitu. Kemudian yang C adalah tentukan basic operation dari program yang aku buat ini. Jadi di sini basic operation-nya adalah if data i sama dengan data j. Ini basic operation dari program yang saya buat. Yang saya pakai adalah sama dengan untuk menentukan banyak perulangannya. Jadi kemudian yang D, apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi itu bisa berbeda? Berbeda jika kalau semisal di sini tergantung dari data yang kita masukkan untuk eksekusinya. Kemudian yang E, tentukan sigmanya, kita langsung ke PPT aja. Di sini langsung nomor 2. Nah, di sini base case ini menjawab soal nomor E dan F, yaitu persamaannya dan persamaan deretnya dan mencari persamaannya. Jadi langsung ke soal nomor 2, jawaban soal nomor 2 ini. Jadi di sini base case-nya itu sigma 0, I sama dengan 0, sigma 1, J sama dengan 1, nilainya 1. Jadi di sini pakai rumus 1, di sini 1 kali N min 1 plus 1. Jadi 1, I-nya sama dengan 1, 1 kurangi 1 tambah 1, 1 kali 1, maka hasilnya 1 gitu. Worst case-nya di sini pakai rumus manipulasi 3, jadi kita masukkan maka hasilnya N pangkat 2 min N plus 1. Kemudian kita base case-nya. Nah, di sini I-nya sama dengan 1, I-nya juga sama dengan 1. Di sini perulangannya jadi bertambah 1 gitu. Jadi untuk batas akhirnya itu N min 1 kali N pangkat 2 sama dengan N. Untuk batas bawahnya itu I sama dengan 1, J-nya sama dengan 1. Nah, di sini sigma N pangkat 2 min N, I sama dengan 0, I dikalikan 1 per N pangkat 2 min N. Jadi kita langsung masukkan saja di sini. Maka hasil dari perhitungan base case-nya ini adalah N pangkat 4 dikurangi 2N pangkat 3 tambah 2N pangkat 2 min N per 2N pangkat 2 min N. Langsung saja. Nah, ini untuk soal nomor 2. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu suatu matriks 2 dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana A, I, J sama dengan A, J, I. Jadi kebalikannya, apakah sama?
langsung saja soal nomor 3 yaitu, nah di sini buatlah fungsi iteratif untuk mengecek kondisi ini. Langsung saja kita bikin def matrix A. Di sini kita tampung dalam array-nya, bikin variabel max, len A-nya ini panjangnya bikin for i in range 0, max-nya ini min 1, print i sama dengan i. Bikin for j in range i ditambah 1, max-nya kita print ini print ij, aij, print ji, aji. Nah, di sini if aij sama dengan aji. Maka kan dimulai di sini jika tidak terminal false, di return true jika program itu telah selesai. Nah, di sini langsung saja kita jalankan ya. Oke. Di sini bernilai false dari program yang kita buat tadi. Kemudian yang B, yaitu tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik di program ini tergantung banyak indeks A-nya atau len A-nya di sini. Kemudian untuk nomor C, yaitu tentukan basic operation. Basic operation-nya di sini itu digunakan menggunakan if, di sini if aij sama dengan aji gitu. Kemudian yang D adalah jelaskan apakah untuk input ukurannya sama banyak eksekusi basic operation-nya itu bisa berbeda. Kemudian apakah diperlukan analisis base case, worst case, dan edge case. Nah, di sini langsung di EF ini langsung ke PPT udah saya buat di sini. Base case-nya itu sigma 0 i sama dengan 0, sigma 1 sama dengan j sama dengan 1, nilainya 1. Di sini menggunakan rumus 1. Nah, di sini langsung kita hitung, maka hasilnya adalah 1. Untuk worst case-nya, di sini kita menggunakan rumus 1, kemudian kita menggunakan rumus 3. Nah, satunya dipindahkan ini. Jadi 1 plus n min i tambah 1 kali n min i tambah 1. Di sini n min 1 dikurangi 1 tambah 1 kali n min 1 tambah 1, jadi 1 plus n pangkat 2 min n. Jadi hasilnya n pangkat 2 min n tambah 1. Kemudian untuk base case dari ini soal nomor 3 yaitu i-nya itu sama dengan 1, i-nya sama dengan 1. Di sini bikin perulangan j bernilai 1, kemudian di selanjutnya itu bernilai 2, 3, 4 gitu. Ini batas akhir n min 1 kali n sama dengan n pangkat 2 kali n, ini batas akhirnya. Untuk batas bawahnya itu i sama dengan 1, j sama dengan 1. Di sini sigma n pangkat 2 dikurangi n, i sama dengan 0, i kali 1 seper n pangkat 2 min n. Jadi sigmanya sigma 0, i sama dengan 0, i kali 1 seper n pangkat 2 min n. Di sini juga tambahkan sigma n pangkat 2 min n, i sama dengan 0, nilainya i kali 1 seper n pangkat 2 min n. Jadi 0, maka hasil dari ini 0 tambah 1 seper n pangkat 2 min n, sigma n pangkat 2 min n, i sama dengan 0, i nilainya 1. Di sini kita hitung, maka didapatkan hasil n dari perhitungan ini, maka hasilnya adalah n pangkat 4 min 2n pangkat 3 plus 2n pangkat 2 min n per 2n pangkat 2 min n. Sekian pembahasan soal dari jawaban dari soal analisa algoritma non-rekursif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.